Salam. Segenap majelis GKJTU Jemaat Bendosari mengucapkan selamat pagi, selamat datang, dan selamat beribadah kepada seluruh warga jemaat dan jemaat tamu yang hadir. Ibadah pada hari ini akan dilayani oleh Ibu Pendeta Yuliana Wase dengan menggunakan hidung jemaat. Untuk petugas kolektan, tim SPKPR 1 yaitu Saudari Monica, Mada, dan Kristi. Adapun warga jemaat Minggu 30 Juli 2023 adalah sebagai berikut. Warta yang pertama, Majelis Jemaat masih membuka pendaftaran untuk kelas katekisasi baru tahun 2023 bagi Bapak Ibu yang putra putrinya kelas 3 SMP, SMA, kuliah, atau yang belum siding dan ingin ikut dalam kelas katekisasi ini, bisa langsung mendaftarkan diri ke Majelis Jemaat, yaitu Penatua Cornelius Gideon, Penatua Yosua Ivan, atau Penatua Brilianto. Untuk informasi lebih lanjut akan kembali diwartakan melalui warta jemaat. Warta yang kedua, ibadah PA dan Anjasana Jemaat GKJTU Bendosari akan dilaksanakan pada hari Rabu 9 Agustus 2023 waktu jam 17 atau 5 sore. Tempat keluarga Bapak Eko Puput Aryadi. Pemimpin PA Ibu Pendeta Yuliana Wase. Pujian dan doa Bapak Diaken Krisyanto menggunakan bahasa Jawa. Mohon kehadiran dari seluruh warga jemaat dan mohon dukungan doanya. Warta yang ketiga, ibadah Minggu 6 Agustus 2023 akan dilayani oleh Partnership Lentera Jerman dalam rangka pelayanan mimbar tamu sinode GKJTU. Petugas kolektan tim SPKP 4 yaitu Ibu Endang, Ibu Marjuki, dan Ibu Surya. Song leader tim Song leader 1 Saudara Cornelius Gideon, Saudari Janti, Saudari Ati. Multimedia atau LCD petugas 1 yaitu Saudara Herwi S. Bapak Ibu dan saudara yang terkasih, demikian warta jemaat hari ini. Dan sebelum kita mulai ibadah, marilah kita masuk dalam saat teduh dan kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus, kami bersyukur Bapa atas pertolongan-Mu, pemeliharaanmu dalam hidup kami, sehingga kami ada sampai dengan saat ini dalam keadaan baik. Kami bersama-sama datang ke rumah-Mu ini Bapa. Kami ingin beribadah, memuji dan menyembah Engkau. Kami mohon pertolongan-Mu Bapa. Kiranya Roh Kudus-Mu menuntun kami semua jemaat-Mu, sehingga kami boleh beribadah seturut dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa untuk Ibu Pendeta Yuliana Wase yang akan melayani hari ini. Kiranya Roh Kudus-Mu menyertai beliau, sehingga apa yang beliau sampaikan hanyalah firman-Mu dan kehendak-Mu saja. Engkau kiranya juga memampukan kami, Bapak Ibu majelis yang melayani, tim musik, song leader maupun multimedia, juga petugas kolektan dan semua yang ambil bagian dalam pelayanan hari ini. Tuhan mampukan agar kami semua boleh melakukan yang terbaik
untuk kemuliaan Tuhan. Kiranya Bapa, ibadah kami hari ini boleh berkenan dan menyenangkan hati-Mu. Ibadah hari ini dari awal sampai akhir kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, dan kita akan menyanyikan lagu pembuka dari Kidung Jemaat 10 bait 1 dan 3, Pujilah Tuhan Sang Raja. Yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang menggenapi janjinya kekal selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus turunlah atas saudara sekalian. Amin. Silakan. Sabda mula pada ibadah akhir Juli tahun 2023 terambil di dalam Mazmur 50 ayatnya yang ke-15. Demikian. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Demikian firman Tuhan membuka ibadah kita pagi hari ini. Mari kita memuji kembali nama Tuhan di dalam Kidung Jemaat 21 bait 1 dan 2. Surga
Mari bersama-sama kita mendengarkan hukum kasih yang terambil di dalam Injil Matius, pasalnya yang ke-22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang pertama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Sidang jemaat kekasih Tuhan, mari kita berdoa mohon pengakuan dosa. Bapa di surga, Engkaulah Allah kekal dalam hidup kami yang memelihara kehidupan, dan kami mohon dalam penyertaan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Kami mohon pengampunan dosa-dosa kami, karena kami telah melakukan apa yang tidak berkenan bagi Tuhan, dan mungkin juga tidak berkenan bagi sesama. Bahkan kami menyadari begitu banyak dosa dan kesalahan dalam hidup kami sepanjang pekan ini. Oleh karena itu Tuhan, kami bersyukur karena Engkau telah mengundang kami, menolong kami untuk berserah di dalam-Mu. Kiranya Engkau hadir dalam persekutuan kebaktian pada hari Minggu ini, dan Engkau hadir di tengah-tengah kami. Ampunilah dosa dan kesalahan kami, kuduskanlah ibadah ini, dan baharuilah kami. Dengan demikian segala puji, syukur, doa, serta firman Tuhan yang boleh kami dengar, mengajarkan kami untuk memperoleh karunia dari Tuhan, hidup kami dibaharui. Demikian kami boleh berdoa dalam pengakuan dosa kami, Engkau mengampuni kami. Haleluya. Amin. Sidang jemaat Tuhan yang terkasih, kami undang untuk bangkit berdiri menerima anugerah Tuhan dari firman Tuhan. Efesus pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama dan kedua dilanjutkan dengan ayatnya yang keempat sampai ke-8. Demikian anugerah Tuhan. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga, dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah, sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Demikian anugerah Tuhan. Mari kita sambut menerima pujian dalam pengampunan. Hitung jemaat 287B bait 1 dan 2. Yeah.
bagi segenap kita sekalian yang telah menerima anugerah Tuhan dan memperoleh pengampunannya dalam dosa. Petunjuk hidup baru terambil di dalam surat Filipi pasalnya yang keempat ayat 6 dan 7. Demikian mengajarkan kepada kita. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Demikian petunjuk hidup baru. Sidang jemaat Tuhan yang mengasihi Kristus Yesus, mari kita kembali bangkit berdiri, memperbaharui iman kita bersama-sama dengan seluruh umat Tuhan di muka bumi ini, di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Kita mengaku bersama dalam pengakuan iman rasuli. Kita sambut dengan pujian Kidung Jemaat 392 bait 1 dan 2. Mari bersama-sama kita masuk pengakuan iman. Aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus,
pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Terpujilah Allah Bapa di surga. Terpujilah di dalam Roh Kudus yang menolong dan meneguhkan kami dalam iman dan harapan. Kami hendak membaca dan mendengarkan firman-Mu, melakukan oleh karena kasih karunia Tuhan memampukan kami. Oleh karena itu Tuhan, kami menedengkan telinga kami siap untuk mendengar, membaca dan melakukan firman-Mu. Dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam Lukas pasalnya yang ke-11 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-13. Yang menjadi nas kita adalah ayatnya yang ke-9. Kemudian Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Hal Berdoa. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Jawab Yesus kepada mereka, "Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami juga mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan." Lalu katanya kepada mereka, "Jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, 'Saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya.' Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, 'Jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup, dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara.' Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Dia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang menyimpan firman Tuhan dan melakukannya dalam ibadahnya setiap hari. Tuhan memberkati. Amin. Sidang jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dan tentu saja selalu mengasihi Tuhan melalui setiap doa. Sidang jemaat Tuhan, apa modal orang berdoa? Berapa banyak kita berdoa setiap hari? Dan apa kata-kata doa kita yang kita sampaikan kepada Tuhan? Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih, ada satu teman pernah, saya tidak tahu apakah dia guyon atau serius, tapi saya menganggap itu sesuatu yang serius. Dia mengatakan ini,
itu modalnya dengkul. Karena saya punya dengkul. Iya, karena dengan dengkul ini selalu mengingatkan saya untuk bertelur kepada Tuhan. Dan dengan apapun saya berpikir, kalau orang lain berpikir dengan otak, iya saya berpikir dengan, tapi otak saya diperintah oleh dengkul saya untuk mengatakan setiap hal kepada Tuhan, yaitu bertelur. Saya waktu itu masih remaja, jadi saya berpikirnya sesuatu yang lucu, tetapi itu mendalami dalam diri saya. Berdoa, kalau aku punya lutut, udah namanya bertelur itu kan pakai lutut ya. Dari situlah saya kemudian setiap kali saya berpikir, tetapi di suatu perjalanan orang kok nggak mikir, kok nggak pakai helm, pakainya geker gitu. Kalau orang berpikir itu katanya pakai kepala, tetapi kepalanya tidak dihelmi untuk mengatakan betapa bodohnya orang itu gitu loh. Naik sepeda motor waktu itu belum ada aturan seketat sekarang. Waktu saya SMP itu kan belum seketat sekarang. Orang kalau nggak pakai helm, orang dibilang sudah pakai helm aja, karena yang dijaga lututnya bukan kepalanya. Ada apa ini? Jadi saya dalam pergumulan sepanjang waktu masa remaja itu berpikir betapa suatu hari lutut itu sangat bermanfaat untuk datang kepada Tuhan, tetapi satu sisi betapa orang mencela, orang bodoh karena tidak melindungi kepalanya dengan helm, tetapi justru melindungi lututnya dengan geger. Lebih penting lututnya digegeri karena kepalanya tidak apa-apa. Nah, ini mana pilihan itu? Bapak Ibu, saya harap ini paham antara lutut dan kepala. Ini satu pilihan bagaimana orang menggunakan dan memanfaatkan tubuhnya dengan baik. Ini untuk intermezzo dalam podcast saya pagi ini. Yang tidak saya mau sampaikan sebenarnya dari firman Tuhan ini adalah ayatnya yang ke-9 dari bacaan kita tadi. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Tujuan yang tidak kami sampaikan pada ibadah pagi hari ini untuk Bapak Ibu lakukan adalah kita diajak untuk memahami makna doa secara benar, dan termotivasi menghayati kehidupan doanya dengan benar. Jadi iman benar, motivasi benar, kemudian doanya dikatakan dengan benar. Nah, Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih, doa itu sering dimengerti hanya sebatas bentuk permohonan. Betul ya? Kita sering doa itu permohonan. Permohonan kita hanya kepada Tuhan Allah. Itu disebut doa. Dengan pemahaman seperti itu, wajarlah jika seseorang malas untuk berdoa. Diakui atau tidak, kalau doa itu hanya sekedar bentuk permohonan kepada Allah, banyak orang malas berdoa. Ada dua kemungkinan mengapa seseorang itu malas berdoa. Mudah-mudahan bukan Bapak Ibu dan saya ya. Yang pertama, karena seringkali doanya dirasa tidak manjur, tidak dikabulkan Tuhan, jadi malas berdoa. Sehingga kita minta orang lain untuk mendoakan. Saya tidak tahu apakah itu juga sering atau ada sesekali seperti itu. Yang kedua, karena merasa sudah berkecukupan dengan harta benda, tidak ada lagi yang perlu diminta kepada Tuhan, karena yang dibutuhkan untuk hidup sudah tersedia. Mau minta apa? Makanan sehari-hari sudah cukup. Saya berdoa sekali sudah cukup, bukan? Ya, Tuhan Yesus
Bapak kami. Cukup ya, hari ini cukuplah hari ini. Makanan kami yang secukupnya. Nah, banyak orang jadi malas berdoa karena semuanya sudah tersedia. Dua yang membuat seseorang malas berdoa karena merasa tidak manjur doanya. Jawabannya kok nggak datang-datang, ya? Tapi sementara ada orang kalau berdoa orang sakit, besoknya langsung meninggal. Doanya manjur. Ya jelas lah, mau siang disuruh berdoa ini tuh. Dan saya kalau disuruh berdoa pas orang lagi kritis, dia doanya ya terserah Tuhan. Nah, akhirnya wah kalau pas kritis jangan suruh berdoa dia gitu. Nanti malah ya sudah. Kalau sudah seperti itu berarti doa kita jadi malas berdoa. Doa kita kayak apa? Ini Bapak Ibu dan Saudara. Seringkali doanya dirasa tidak manjur atau tidak dikabulkan Tuhan, kita menjadi malas berdoa. Berkecukupan, bahkan kita meminta Tuhan apalagi semua sudah ada, malas berdoa. Doa, ada yang mengatakan doa adalah nafas orang beriman. Setuju ya? Bapak Ibu beriman? Amin. Berarti berdoa dong? Iya. Setuju ya? Dengan doa adalah nafas orang beriman. Ibu, bapak dan saudara, ungkapan ini tidaklah berlebihan. Tidak berlebihan, cukup dan sangat baik. Karena manusia akan mati jika tidak bernafas. Maka iman seseorang pun akan mati jika orang tersebut tidak pernah berdoa. Setuju? Saya tidak mau mengamini karena saya takut kalau saya diamini Bapak Ibu yang malas berdoa masuk di sini golongan ini. Imannya mati. Tidak ya, Bapak Ibu masih hidup, masih semangat, imannya juga harus terus bertumbuh dan menghasilkan buah. Doa adalah nafas orang beriman. Sebaliknya, iman seseorang akan hidup terus jika dia tekun berdoa. Kuncinya, orang tekun berdoa, imannya itu hidup dan menghidupi orang itu. Pribadinya hidup, ya, apapun yang dilakukannya menjadi hidup. Suasananya menghidupkan apa yang ada di sekelilingnya. Dengan pemahaman tersebut, maka sebenarnya doa merupakan kebutuhan orang beriman. Berdoa bukan hanya nafas, tapi juga menjadi kebutuhan menghidupi iman kita. Bukan sekedar kewajiban yang sering dimengerti sebagai pengkondisian karena suatu perintah atau aturan tertentu. Berdoa kalau ditunjuk doa syafaat, berdoa kalau ditunjuk untuk berdoa dan mendoakan. Berdoa adalah hak setiap orang beriman, dan itu harus dilakukan supaya imannya terus bertumbuh. Iman yang bertumbuh, hidupnya akan dikuatkan oleh imannya itu sendiri. Sebagai suatu kebutuhan, maka doa lahir dari inisiatif seseorang, tidak dari orang lain, dari dirinya sendiri, dan bukan karena menuruti suatu perintah tertentu. Nah, kalau hari Minggu kan perintah tertentu, mari kita doa Bapa kami. Tapi kan perintahnya bukan mari kita berdoa, tapi biarkanlah doa ini disempurnakan melalui doa Bapa kami. Nah, doa Bapa kami itulah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Setidak-tidaknya kalau Bapak Ibu tidak bisa memohon yang terlalu banyak, berdoalah doa Bapa kami. Kalau saudara kita Muslim berdoa 5 kali ya, 1 kali doa pagi itu namanya subuh, berapa rakaat? Mereka berdoa. Ya, kemudian Isya berapa? Oh, saya tunda. Yang harusnya maghrib itu 3 rakaat, sekarang tambah Isya berapa? Nah, Bapak Ibu doa Bapak kami nggak apa. Terus naik mau berdoa doa Bapak kami yang tadi pagi belum
siang berarti 2, siang malam 3, ya mau tidur 1 lagi 4, bangun tidur, jadi 1 hari berapa? Paling tidak juga 5 kali doa Bapa kami. Nah, kadang-kadang saya ingin sekali sekolah minggu atau sekolah-sekolah Kristen dibuka dengan begitu gurunya datang, ya kalau ada guru agama Islam misalnya, dengan masuk mengatakan Al-Fatihah, ya kemudian mereka memulai dengan ucapan pengakuan iman mereka. Nah, Kristen bagaimana? Bisa saja mari kita mulai dengan doa Bapa kami. Kita sudah memulai dengan setiap akhir dalam sebuah kegiatan ibadah dengan doa Bapa kami. Doa seperti itu. Nah, suatu kebutuhan. Setidak-tidaknya dengan berdoa kita sudah terkontak dengan Tuhan. Inisiatif kita bukan lagi karena menuruti perintah tertentu, tapi menjadi bagian dari hidup kita. Pada hakikatnya doa adalah suatu cara bagi orang beriman untuk mengungkapkan dan menghayati hubungan kita dengan Tuhan. Doa itu menghayati hubungan kita dengan Tuhan. Dengan demikian, isi doa bukanlah sekadar permohonan, bukan. Namun doa juga dapat berisi pujian, ya, mengatakan puji Tuhan, terima kasih, mampu untuk ucapan syukur kepada Allah. Dan ucapan syukur kita itu bukan kala kita berkecukupan dan berlebih, melainkan juga kala kita dalam kondisi apapun. Kita diajarkan melalui iman kita, apa yang kita hadapi, untuk kita sampaikan kepada Tuhan. Sekali lagi bahwa kita diajak untuk mengungkapkan, menghayati, dan itulah isi doa kita, bukanlah sekadar permohonan, melainkan kita memuji Tuhan dalam kebersamaan dengan Tuhan, pribadi dengan Tuhan, mengucap syukur kepada Allah. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih, Alkitab banyak mengajarkan tentang doa. Kehidupan doa para tokoh dalam Alkitab memberi teladan kepada kita tentang bagaimana harus berdoa. Yesus dan para rasulnya mewariskan ajaran yang berguna tentang doa, sebagaimana yang diceritakan dalam Injil dan surat-surat Yesus sebagai manusia pada saat itu, mengajarkan kita untuk berdoa, sebagaimana dirinya juga berdoa, mempunyai kehidupan doa yang baik. Yesus punya kebiasaan berdoa di Bukit Getsemani. Bapak Ibu punya kebiasaan kalau berdoa di mana? Di kamar, ditutup, kemudian berdoa. Posisi Bapak Ibu bagaimana? Mau pakai modal dengkul atau modal jari-jari? Silahkan. Pribadi Bapak Ibu dan Saudara punya hubungan yang dekat dengan Tuhan, punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Mengucap syukur, berserah, memohon, dan lain sebagainya. Berkata-katalah dengan Tuhan. Nah, ajaran dan perumpamaan Yesus tentang hal doa ada catatan 5 yang diajarkan Yesus dalam hal doa. Bapak Ibu dan Saudara, saya mau ungkapkan ini karena ini adalah minggu selekta, tapi tak selekta, yaitu minggu Trinitas, dan kita belajar bebas. Dan saya menyampaikan ini bagaimana Yesus dalam perumpamaan dan mengajarkan tentang doa. Kuncinya, Bapak Ibu, kalau berdoa ada 5. Tidak sulit, tapi mungkin harus dipraktekkan lebih sulit lagi. 1, haruslah sungguh-sungguh dan berharap atas kebaikan Allah semata, serta iman yang teguh. Iman tidak harus besar, sekecil biji sesawi. Yang penting sungguh-sungguh dan berharap atas kebaikan Allah. Dengan demikian iman Bapak Ibu akan dikatakan oleh Allah sendiri di dalam Yesus, karena imanmu, karena kesungguhanmu.
Yang kedua, berdoa tekun dan terus menerus. Tekun dan terus menerus. Bahasa sekarang berkesinambungan. Kalau memang itu sungguh-sungguh Bapak Ibu inginkan, terus. Kalau sudah dapat, terus kejar apa yang Tuhan ingin untuk kita lakukan. Berbicaralah dalam doa dengan Tuhan. Yang ketiga adalah rendah hati dan penyesalan diri atas keterbatasan dan dosa. Karena kita berdoa kadang-kadang jauh lebih banyak hal-hal yang adalah masalah kita. Rendah hatilah dan penyesalan diri atas keterbatasan dan dosa. Yang keempat adalah penuh kasih dan pengampunan kepada sesama. Ya, berdoa syafaat untuk orang lain. Doakanlah dalam penuh kasih dan ampunilah mereka. Dan yang kelima, yang terakhir, sederhana, tidak berlebihan serta bebas dari kepura-puraan atau kepalsuan. Ya, bebas. Saya senang anak sekolah minggu sekarang sudah pandai berdoa. Berdoa pun sambil tertawa dan saya senang. Dan dia mau dengan Tuhan, ya, berdoa untuk persembahan dan mengatakan terima kasih. Tapi tak tahu mau bilang apa, pokoknya terima kasih Tuhan dan sambil tertawa. Dan itu luar biasa buat saya. Dan saya belajar bahwa bicara dengan Tuhan apa adanya, sederhana. Bapak Ibu kalau berdoa punya tempat sendiri, mungkin ingin hening. Tapi Bapak Ibu juga perlu berdoa. Kalau memang harus berteriak-teriaklah, karena hanya Tuhan yang mendengar. Jangan malu. Sederhana. Nah itu Bapak dan Saudara, itulah 5 hal. Ya, rendah hati, penyesalan diri, penuh kasih dan pengampunan, sederhana, tidak berlebihan serta bebas dari kepura-puraan. Panjang gak Bapak, tapi jangan pura-pura. Panjang gak Bapak, tapi jangan palsu. Ya, katakan sangat baik. Doa makin cepat makin baik, iya. Tapi kalau itu pura-pura dan palsu juga tidak baik. Oleh karena itu sekali lagi kunci yang sederhana, kunci yang terakhir yang kelima adalah sederhana itu adalah tidak palsu dan tidak pura-pura untuk mengatakan kepada Tuhan. Nah dalam hal doa sebagai suatu bentuk permohonan, maka kita harus yakin yakinnya tentang kemahakuasaan Allah, tentang kemurahan Allah sebagai sang pemberi setiap kebutuhan hidup kita. Keyakinan semacam ini menjadi syarat bagi kita ketika mengajukan permohonan kepada Tuhan. Yakin, seyakin-yakinnya, fakul yakin. Itulah doa permohonan. Selain itu harus disertai dengan kesungguhan diri yang tanpa malu, mengibar akan belas kasih Allah, tetesan air mata orang yang menyerahkan hidupnya untuk kebaikan dan kebenaran dalam Tuhan. Pasti Tuhan akan sediakan dan diberikan jalan untuk meraih dan mendapatkannya. Keyakinan akan belas kasih Allah merupakan wujud ketergantungan kita, sehingga apa-apa sedikit-sedikit Tuhan, ya benar itu yang harus dilakukan oleh orang yang percaya kepada Tuhan. Dikit-dikit kok Tuhan, dikit-dikit kan harus begitu. Nah orang Kristen mau bagaimana? Mulai hari ini Bapak Ibu hidup yang bergantung kepada Allah yang Maha Kuasa, Allah yang penuh kasih. Diri kita kepada Allah, itulah yang diinginkan Allah. Tidak hanya itu Bapak Ibu dan Saudara, doa sebagai permintaan harus dilakukan dengan tekun dan dengan upaya untuk menggabungkan antara niat dan dukungan aktif dan kreatif. Sakit berdoa mohon kesembuhan, tapi tidak mau bergerak untuk minum yang sehat.
obat yang sehat, makanan yang sehat, ya tidak akan sehat. Oleh karena itu, doa dengan tekun dan ada upaya untuk menggabungkan antara niat dan dukungan aktif dan kreatif terhadap permintaan yang diajukan kepada Tuhan. Doa harus disertai dengan usaha, Bapak Ibu. Ora et labora, ya, berdoa sambil berusaha, bekerja. Apa yang menjadi bagian manusia untuk keberhasilan atau hasilnya sebuah doa apa? Kita melakukan semuanya semampu kita, sak katoke, sak kuate, sak mampune. Bahkan Yesus pun ingin supaya itu jauh berlalu. Keringatnya sampai keluar darah, pembuluh darahnya pecah. Sak katoke. Tuhan Yesus waktu jadi manusia berdoa seperti itu karena ketidakpercayaannya sebagai manusia untuk menanggung beban yang berat untuk disalibkan. Nah, Bapak Ibu, sebanding apa dengan apa yang kita minta? Semakin besar Bapak Ibu memohon kepada Tuhan, semakin berat Bapak Ibu harus berdoa dengan membisu. Tetapi itu juga akan diberikan. Yakin, itu yang diinginkan Tuhan. Selebihnya adalah bagian Allah yang akan merealisasikan sesuai dengan kehendaknya. Sama, usaha yang keras tidak akan sia-sia. Demikian doa yang sungguh-sungguh kepada Tuhan dan menyerahkan sepenuhnya. Sebesar apa doa kita yang kita inginkan, itu juga yang akan Tuhan berikan jika kita sungguh-sungguh bergantung kepada kemahakuasaan. Di dalam suasana doa yang demikian akan terjalin suatu relasi, suatu hubungan yang mesra antara kita sebagai anak dan Allah sebagai Bapa kita. Mau apa seorang anak? Mintalah kepada Bapa. Percayalah bahwa Bapa kita adalah Maha Kaya, Maha Kuasa. Apapun yang kita minta ada. Cuma caranya Bapak Ibu yang kita sering tidak tahu bagaimana mengambilnya, meraihnya, mendapatkannya. Tuhan sudah sediakan. Ora et labora. Keyakinan buah dari doa, ya, keyakinan buah dari doa itu sama dengan seorang petani yang menantikan hasil dari jerih lelahnya. Seorang petani tidak akan pernah menuai jika pada waktu dia menanam tidak pernah dirawat. Demikianlah doa kita. Kalau kita tidak pernah merawat doa kita, memelihara doa kita, menjaga doa kita dengan 5 cara tadi yang saya sampaikan, buahnya pun tidak akan maksimal. Yaitu tadi kita jadi malas berdoa. Sebagai orang percaya kita harus mempunyai kehidupan pribadi yang benar. Kehidupan pribadi yang benar. Bapa di surga merindukan suatu suara, ya. Doa itu suara, mau suara di batin, suara di pikiran, suara kata-kata. Tetapi di sini kita tahu bahwa Bapa di surga merindukan suara setiap anak-anaknya, seperti orang tua selalu merindukan celoteh dari anak-anaknya. Bapa di surga menantikan setiap permohonan dan pinta kita. Dia menyediakan waktu kapanpun saatnya. Kita bersyukur waktu kita tidak dibatasi 5 waktu. Tuhan menyediakan sepanjang waktu untuk mendengarkan keluhan dan harapan anak-anaknya, yaitu Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Itulah doa Mazmur 50 ayat 15 di awal kita pembacanya. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan,
Aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Orang yang memuliakan Allah adalah orang yang rajin berdoa. Orang yang rajin berdoa, hidupnya akan berkecukupan, bahkan berkelimpahan dengan kasih dan anugerah yang telah Tuhan sediakan. Tinggal meraihnya bagaimana? Berdoalah, Tuhan akan menolong. Tetaplah setia, moral dan moral. Kalau berdoa, kerjakan bersama dengan Tuhan semampu kita, sakatoke kita. Akhirnya, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita sambut firman Tuhan dengan pujian terlebih dahulu dari Kidung Jemaat 424. Kidung Jemaat 424 ayat 1 dan 4. Terpujilah Engkau ya Tuhan, yang telah membimbing, menuntun, bahkan menghidupi kami oleh karena iman percaya kami. Kami dikuatkan dan kami disegarkan, mampu melakukan apa yang kami inginkan melalui doa-doa kami. Mampukanlah kami untuk belajar lebih sungguh dalam berdoa dan memiliki harap atas kebaikan Allah dalam setiap doa-doa kami. Mampukanlah kami untuk memiliki ketekunan yang berkesinambungan. Ajarkanlah kami untuk terus rendah hati dan penuh dengan penyesalan diri atas keterbatasan dan dosa kami, agar setiap kami berdoa, Tuhan memampukan kami untuk mendapatkan apa yang menjadi bagian untuk kami perlu dalam melakukan kehidupan kami sehari-hari.
Penuhilah kami dengan kasih dan pengampunan kepada sesama, agar kami senantiasa rajin berdoa dan melakukan kehendak-Mu, melakukan bersama-sama dengan orang-orang yang percaya kepadamu dan banyak orang percaya kembali kepadamu. Ajarkanlah kami untuk hidup sederhana, tidak berlebihan, tetapi kami penuh dengan kebebasan, tidak pura-pura, bahkan hidup kami tidak dalam kepalsuan. Ajarkanlah kami untuk memiliki keyakinan yang teguh, karena demikianlah firman Tuhan mengajarkan kami pada hari ini. Bapa di surga, kami bersyukur untuk semua hal yang telah Tuhan berikan, sehingga kami boleh sampai pada hari ini, di penghujung minggu akhir bulan Juli, di pertengahan, dan kami akan melangkah terus bersama-sama dengan Tuhan. Tolonglah kami untuk memasuki bulan yang baru, di bulan Agustus, bulan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia, dan juga bagi kami dalam beriman kepadamu. Kami berserah di dalamnya. Bapa di surga, kami menyerahkan warga jemaat kami yang pada hari ini ada yang berbaring di rumah sakit, ada yang sakit di rumah, baik anak-anak, pemuda, remaja, bahkan wanita dewasa, pria dewasa, lansia, semuanya ya Tuhan. Kami bersama-sama berdoa dari tempat ini. Sembuhkanlah sakitnya, pulihkanlah dalam istirahat, dalam kesehatannya. Dengan demikian kami boleh beribadah kembali. Berkatilah pelayanan sekolah minggu, berkatilah pelayanan pemuda remaja, berkatilah wanita-wanita dalam pelayanan mereka, berkatilah kami segenap warga jemaat melalui Bapak Ibu Majelis dan juga pengurus gereja, fungsionaris gereja. Kami satu hati, satu pikir untuk melakukan yang terbaik melalui doa dan pelayanan kami, sehingga kami boleh bersaksi kebaikan Tuhan nyata dalam pribadi kami masing-masing. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk kehidupan bersama dalam lingkup klasis di GKJTU Klasis Bendosari. Kami bersyukur untuk minggu yang lalu Tuhan menyertai dan memberkati kami untuk merayakan unduh-unduh. Tuhan mencukupkan apa yang diperlukan klasis melalui penggalangan dana. Kiranya ibadah unduh-unduh ini boleh menjadi sarana untuk kami semakin bersatu dalam kasih, bersatu dalam pelayanan, bersatu dalam kesaksian. Klasis Bendosari, Tuhan berkati MPH, klasisnya Tuhan berkati para majelis dan kami segenap warga jemaat. Dimampukan untuk terus bertumbuh dan dalam kasih karunia-Mu kami terus memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami juga berdoa untuk Sinode GKJTU dengan seluruh program-programnya, di mana kami menjadi bagian untuk minggu yang akan datang. Kami juga akan menerima tamu yang hadir di tengah-tengah persekutuan GKJTU, akan melayani firman-Mu di tempat ini. Kiranya Tuhan menyertai perjalanan mereka dari Jerman ke Indonesia, sehingga dapat bersama-sama dengan kami untuk beribadah, mendengarkan firman-Mu, mengajarkan kebaikan dan kebenaran yang menumbuhkan iman kami dan ingin kami semua dihidupkan oleh karenanya. Kami juga menyerahkan pelayanan-pelayanan yang lainnya. Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati. Tuhan berkati juga mitra-mitra Sinode GKJTU yang secara langsung maupun tidak langsung juga bersama imbas di dalam jemaatnya. Kiranya Tuhan memberkati UIM, GZB, Salatiga Sending, Barnes Kristen, dan juga Lentera yang akan hadir, dan beberapa mitra kerja bersama-sama dalam pelayanan organisasi yang ada di dalamnya. Tuhan, kami serahkan persekutuan kami secara internasional ini. Tuhan menolong dan menyertai. Kami juga menyerahkan bangsa Indonesia, di mana kami boleh merayakan bersama-sama untuk hari jadi Kota Madia Salatiga. Kiranya Tuhan memberkati dan menolong dalam setiap program-program yang akan menghidupi masyarakat di Salatiga ini. Tuhan terus memeliharakan kami, Tuhan terus menyatukan kami dalam berbagai persoalan, tetapi kami juga disatukan oleh karena kami memiliki kebersamaan dalam kehidupan bersama, sosial, politik, ekonomi, budaya, bahkan kami bersama-sama dalam program-program masing-masing bidang kehidupan. Kami
berserah kepadamu. Kami menyerahkan juga persekutuan hidup kami dalam dunia ini. Begitu banyak musibah yang terjadi karena air, angin, bahkan karena tanah. Kami percayakan Engkau terus menyertai dan memberkati kami, menolong kami saat kami terjatuh, menolong kami saat kami terkena bencana, menolong kami saat kami melakukan pertolongan. Dengan demikian kami disatukan untuk melihat kemahakuasaan Allah dan hidup kami dibenarkan oleh karena iman. Dengarkanlah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa saat ini. Amin. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama mengumpulkan persembahan syukur yang didasarkan pada firman Tuhan, terambil di dalam Mazmur 67 ayat 6 dan sampai 8 demikian. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Tanah telah memberi hasilnya. Allah kita memberkati kita. Allah memberkati kita. Kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Kita kumpulkan persembahan syukur dari Kidung Jemaat 403 dari 1 dan seterusnya sampai kantong kolektor diindahkan selesai. 403 Kidung Jemaat. Berkatilah hidup kami, supaya kami terus mengucap syukur, dan dalam mengucap syukur, hidup kami senantiasa berkenan bagi Tuhan. Terima kasih untuk kasih dan karunia serta berkat-berkat yang telah Tuhan limpahkan dalam hidup kami.
ajarkan kami ya Tuhan untuk menyempurnakan setiap doa kami di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Masih berdiri, silakan tanpa boleh duduk. Marilah kita bersama-sama mundur dengan membawa damai sejahtera, dan masing-masing terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang dan selamanya. Amin. Kita tutup dalam pujian bersama pada ini di jemaat 370 bait 1 dan 2. Berbunga dan berair sejuk.
terima kasih untuk yang sudah menonton. Terima kasih Bapak Ibu dan Saudara semua yang hari ini sudah beribadah baik secara online maupun secara offline langsung di gereja. Kiranya kasih Tuhan senantiasa beserta dengan kita semua. Untuk ibadah minggu depan tanggal 6 Agustus 2023, 6 Agustus ya betul ya. 6 Agustus 2023 akan dilayani oleh tamu dari sinode, di mana itu adalah kerjasama dengan badan dari Jerman. Nanti kita akan bersama dilayani oleh beliau yang menggunakan bahasa Indonesia dengan translator yang tersedia, karena beliau mungkin kurang fasih dalam bahasa Indonesia, namun nanti sudah disediakan translator dari sinode. Kiranya ibadah minggu depan juga Bapak Ibu Saudara semua tetap sehat, tetap semangat, bisa bersama berkumpul dan bersekutu. Serta warta yang kedua, ibadah PA dan Anjang Sana akan dilaksanakan pada tanggal 9 Agustus 2023 bertempat di rumah Bapak Eko Puput di RT 3 dengan pelayan pujian oleh Bapak Diaken Kristianto dan pemberitaan firman Tuhan oleh Ibu Pendeta Yuliana Wangse. Ibadah PA ini akan dilayani menggunakan bahasa Jawa. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kiranya kita semua senantiasa mendapat berkat dari Tuhan dan sugeng dinten Minggu Gusti Yesus berkahi.